Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Asep Maulana selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Fauriyah. Perkenalkan, nama saya Tia Haniwardani Suryadi dengan NIM 21101020051, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 6 UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, video kali ini saya akan mempresentasikan video yang sudah saya terjemahkan, yakni mengenai Kaifa natakallam an syahrun Ramadan al-lughatul arabiyyah, yang artinya bagaimana kita berbicara tentang bulan Ramadan di dalam bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ahlan wa sahlan bikum fi liqa'in jadidin min liqa'ati qanatina Atqini al-Arabiyyah. Uhanni'ukum بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وأقول لكم كل عام أنتم وأحبابكم بخير وسعادة. تقبل الله طاعتكم، وإن شاء الله يكون هذا الشهر شهر خير وبركة وفرج. اليوم سيكون حوارا عن شهر رمضان. سنستعمل بعض الأسئلة التي ترتبط بشهر رمضان وتكون باللغة العربية الفصيحة. فلنبدأ بالأسئلة البسيطة، وهي: هل بدأ شهر رمضان عندكم؟ وفي أي يوم بدأ شهر رمضان عندكم؟ كم ساعة تصومون في بلادكم في اليوم؟ مثلا يمكن أن تقول نصوم في بلادنا 15 ساعة، لا تقل 5، ولكن قل أو قولي 15 ساعة. Selamat datang di pertemuan baru saluran kami. Saya ucapkan selamat atas kedatangan bulan Ramadan yang penuh berkah, dan saya ucapkan kepada Anda setiap tahun Anda dan orang-orang yang Anda cintai dalam keadaan baik dan bahagia. Semoga Allah menerima ketaatan Anda dan orang-orang yang Anda cintai dengan kebahagiaan dan kebaikan. Semoga Allah menerima ketaatan Anda, dan semoga bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan kebaikan dan berkah. Dan video hari ini narasumber mengatakan bahwa dialognya tentang bulan Ramadan. Narasumber akan menggunakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan bulan Ramadan. Karena ini adalah bulan Ramadan dan dalam bahasa Arab, maka mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Seperti, apakah bulan Ramadan sudah dimulai untuk Anda? Dan pada hari apa bulan Ramadan dimulai untuk Anda? Dan berapa jam Anda berpuasa di negara Anda? Misalnya, Anda dapat mengatakan bahwa kami berpuasa di negara kami selama 15 jam per hari. Jangan katakan jumlah dari itu, ataupun kurang lebih, katakanlah 15 jam per hari. وهي المعدود جاءت مؤنثة. ويمكن أن نقول الأسئلة الآتية: هل تتسحر كل يوم في رمضان؟ هل تتسحرين كل يوم في رمضان؟ ما الطعام الذي تأكله في وقت السحور؟ أو ما الطعام الذي تأكلينه في وقت السحور؟ على ماذا تفطرون عادة في بلادكم؟ وهل هناك طعام تقليدي للإفطار في شهر رمضان يعد في بلادكم؟ أو يمكن أن نقول: هل هناك عادات وتقاليد مرتبطة بشهر رمضان في وقت الإفطار؟ هل تصلون التراويح؟ أو يمكن أن نقول: هل تصلون صلاة القيام في المسجد أم في البيت؟ ما برنامجكم في شهر رمضان؟ Kemudian pertanyaan selanjutnya yakni, apakah Anda merasa kesulitan berpuasa di hari pertama Ramadan, atau puasa Anda terasa ringan? Apakah Anda memiliki berbagai kegiatan sosial yang harus dilakukan selama bulan Ramadan, seperti bersedekah, kemudian mengunjungi fakir miskin, membagikan sedekah, dan mendatangi fakir miskin? Ketika bulan Ramadan datang, maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul yakni,
apakah Anda berbuka puasa setiap hari di bulan Ramadan? Kemudian, apakah Anda juga sahur di bulan Ramadan? Kemudian pertanyaan yang sangat simpel, yakni makanan apa yang Anda makan saat sahur, atau makanan apa yang Anda makan saat sahur? Apakah Anda makanan berbuka puasa tradisional Ramadan yang disiapkan di negara Anda, atau dapatkah kami mengatakan bahwa ada kebiasaan dan tradisi yang terkait dengan Ramadan pada saat berbuka puasa? Apakah Anda sholat taraweh, atau dapatkah kami mengatakan apakah Anda sholat di masjid ataupun di rumah? Kemudian, apa rencana atau program yang Anda lakukan selama bulan Ramadan? هل تتسحرين كل يوم في رمضان؟ ما الطعام الذي تأكله في وقت السحور؟ أو ما الطعام الذي تأكلينه في وقت السحور؟ على ماذا تفطرون عادة في بلادكم؟ وهل هناك طعام تقليدي للإفطار في شهر رمضان يعد في بلادكم؟ أو يمكن أن نقول هل هناك عادات وتقاليد مرتبطة بشهر رمضان في وقت الإفطار؟ هل تصلون التراويح؟ أو يمكن أن نقول هل تصلون صلاة القيام في المسجد أم في البيت؟ ما برنامجكم في شهر رمضان؟ هل هناك برنامج محدد تنوون القيام به في هذا الشهر؟ أم أنكم لا تضعون خطة خاصة بشهر رمضان؟ هل تعبتم في صيام اليوم الأول من شهر رمضان أم كان صيامه سهلا؟ هل لديكم مجموعة من الأنشطة الاجتماعية تقومون بها في رمضان، مثلا توزيع الزكاة، توزيع الصدقات، الذهاب إلى الفقراء؟ هل ما زال اجتماع الأسر في شهر رمضان في بلادكم كما كان في السنوات الماضية أم أن الأمر تغير؟ ما الذي تستفيده من شهر رمضان؟ Kemudian, apakah ada rencana khusus yang ingin Anda lakukan selama bulan Ramadan? Kemudian, mengapa Anda tidak memiliki rencana khusus di bulan Ramadan jika Anda tidak memiliki rencana khusus di bulan Ramadan yang bulan penuh berkah ini? هل ما زال اجتماع الأسر في شهر رمضان في بلادكم كما كان في السنوات الماضية أم أن الأمر تغير؟ ما الذي تستفيده من شهر رمضان؟ وما الذي تستفيدينه أنت من شهر رمضان؟ هذا السؤال يمكن أن يكون عليه عدد من الإجابات، منها مثلا أستفيد أولا أنني أتقرب من الله تعالى وأقرأ في القرآن الكريم. وجواب آخر يقول أستفيد صحيا، لأنه ثبت علميا أن للصيام فوائد كثيرة على الصحة، خاصة أننا نتوقف عن الطعام عددا من الساعات. أستفيد أنني أشعر بالفقراء والمساكين وأحاول أن أقدم لهم المساعدة في هذا الشهر الفضيل. هل يعرف عندكم مصطلح الموائد الرمضانية؟ وموائد جمع مائدة، والموائد الرمضانية مصطلح يدل على أن هناك بلديات أو أغنياء يقومون بنصب خيام أو بإعداد أمكنة مكونة من طاولات متعددة وكراس متعددة أيضا، وهذه الكراسي والطاولات تكون في الساحات، ويأتي الأغنياء أو تأتي البلدية تجهز إفطارا للصائمين، ويأتي إلى هذه الموائد الفقراء أو الذين يكونون مغتربين أو الطلاب الذين لا يستطيعون إعداد الفطور في بيوتهم، فهذه تسمى الموائد الرمضانية. فيمكن أن أسأل هذا السؤال: هل في بلدكم توجد عادة إقامة الموائد الرمضانية؟ ومن المسؤول عنها؟ يعني هل المسؤولة عنها الدولة أم أن هناك الناس والمجتمع الأغنياء المشاهير هم الذين يقومون بإنشاء هذه الموائد؟ هناك سؤال يتعلق: هل الإفطار يكون كاملا بعد المغرب؟ لأن بعض البلدان يفطرون بعد المغرب على عدد من التمرات، على الحساء أو الشوربة،
ثم يذهبون إلى صلاة التراويح، وبعد صلاة التراويح تكون المائدة المكتملة التي تعد من أجل الإفطار، يعني من لحوم، من أشياء كثيرة، من أرز، من برغل. هذه كلها الأطعمة تكون بعد صلاة التراويح، وقبل صلاة التراويح يبدأ الناس بالإفطار على بعض التمرات، على الحساء أو على الشوربة، ثم بعد ذلك يذهبون إلى صلاة التراويح، وبعدها يبدأون بوليمة الإفطار. فهل عندكم هذه العادة؟ أم أنكم لا تبدأون بالإفطار كاملا بعد صلاة المغرب، وبعد ذلك منهم من يذهب إلى صلاة التراويح، أو منهم من يذهب إلى العمل، ومنهم من يبقى في البيت ويصلي في البيت؟ لو سألتك أو سألتك ما أجمل الذكريات التي تكون في ذهنك أو في ذهنك، ويمكن أن أقول عبارة أخرى، وهي ما أفضل الذكريات العالقة في ذهنك أو في ذهنك عن شهر رمضان وتفتقدها في هذه الأيام، أو وتفتقدينها في هذه الأيام؟ يعني هناك ذكريات كانت هناك بعض العادات لم تعد موجودة الآن، إما لأنك مغترب أو لأنك مغتربة أو لأن البلد حصلت به مشاكل وحروب. فيعني هذا السؤال يمكن أن يجاب عنه. أفتقد إلى تلك الذكريات التي كنت أجتمع فيها على مائدة رمضان مع أسرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة. كان يجتمع أعمامي، كان يجتمع أخوالي، خالاتي، عماتي في أول يوم من أيام إفطار شهر رمضان. هذه الأمور لم تعد موجودة الآن. يمكن أن يكون هذا الجواب للسؤال الذي قلته، وهو ما الذكريات العالقة في ذهنك أو في ذهنك ولم تعد موجودة الآن؟ هل تقومون بإنشاء زينة تسمى زينة رمضان، ومنها فانوس رمضان الذي أصبح مشهورا كثيرا في زمننا المعاصر، وأصبحت معظم الصور المرتبطة بشهر رمضان فيها صورة الفانوس والهلال؟ فهل يعني تزينون البيوت، تزينون الشوارع فرحا بقدوم شهر رمضان؟ وهل عندكم عادة شراء الفانوس أو شراء فانوس رمضان؟ هذا سؤال أيضا من الأسئلة التي تطرح والحوارات التي تكون عن شهر رمضان باللغة العربية الفصيحة. في النهاية أنا أذكركم بمعنى شهر رمضان، وأنه جاء من الرمض، أي من شدة الحر، ويعني هو جاء في شدة الحر فسمي رمضان من الرمض، وأيضا لأنه مرتبط بأن الإنسان شدة حرارة الجسد من اشتياقه إلى الماء، والعطش الذي يؤدي إلى حرارة الجسد والحاجة إلى إطفاء عطش الجسد من خلال الماء بسبب الصيام. والصيام معناه الإمساك عن الطعام. يصوم يمسك عن الأكل والشرب. هذه بعض الأمور التي أردت أن أحدثكم بها بدرس خفيف مع بداية شهر رمضان المبارك. أتمنى لكم صياما مقبولا وشهرا جميلا سعيدا، وأتمنى أيضا أن تكونوا أنتم وأهلكم بخير وسعادة. واكتبوا في التعليقات بعض الجمل المرتبطة بشهر رمضان وبعض الإجابات عن الأسئلة التي وردت في هذا اللقاء. أشكر لكم متابعتكم، وإلى لقاء جديد من لقاءات أتقن العربية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Apa manfaat yang Anda rasakan dari bulan Ramadan dan apa yang Anda dapatkan dari bulan Ramadan? Pertanyaan ini pasti memiliki beberapa jawaban, seperti saya mendapatkan manfaat, yakni yang pertama karena saya lebih dekat dengan Allah dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jawaban lain mengatakan bahwa saya mendapatkan manfaat dari segi kesehatan, karena telah terbukti secara ilmiah bahwa puasa memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, terutama karena kita tidak makan selama beberapa jam. Saya mendapatkan manfaat karena saya merasakan kepedulian terhadap orang-orang miskin dan membutuhkan yang mencoba membantu mereka di bulan Ramadan ini. Apakah Anda akrab dengan istilah meja Ramadan?
Istilah ini mengacu pada fakta bahwa ada kota atau orang kaya yang mendirikan tenda atau tenda sebanyak-banyaknya yang terdiri dari berbagai meja dan kursi. Kemudian meja dan kursi ini ditempatkan di alun-alun, dan orang-orang kaya atau pemerintah kota menyiapkan berbagai buka puasa untuk orang-orang yang berpuasa dan orang-orang miskin atau mereka yang merupakan orang yang membutuhkan ataupun pelajar yang tidak mampu berbuka puasa di rumah mereka untuk datang ke jamuan makan ini. Ini disebut dengan jamuan makan Ramadan. Jadi saya dapat mengajukan pertanyaan ini. Apakah ada kebiasaan mengadakan jamuan Ramadan di negara Anda dan siapa yang bertanggung jawab atas hal itu? Yang berarti adalah wilayah mereka, lingkungan mereka atau masyarakat mereka. Ini disebut jamuan Ramadan. Jamuan makan malam Ramadan. Ada kebiasaan mengadakan pesta Ramadan atau jamuan Ramadan dan siapa yang bertanggung jawab atas hal itu? Nah, maksudnya itu apakah negara yang bertanggung jawab atas hal itu, yaitu masyarakat ataupun orang-orang kaya dan terkenal yang mengadakan pesta tersebut? Kemudian pertanyaan muncul kembali, yaitu apakah berpuasa itu sempurna setelah terbenamnya matahari? Karena di beberapa negara mereka berbuka puasa setelah matahari terbenam dengan sejumlah kurma, sup ataupun sirup. Kemudian mereka pergi sholat taraweh, dan setelah sholat taraweh, meja dengan makanan yang lengkap disiapkan untuk berbuka puasa, yang berarti daging dari berbagai jenis, nasi dari berbagai jenis, bulgur dari beras. Semua makanan ini akan ada setelah sholat taraweh. Dan sebelum sholat taraweh, orang-orang berbuka puasa dengan kurma, sup ataupun minuman. Kemudian setelah itu mereka pergi untuk sholat taraweh. Setelah sholat taraweh mereka mulai berbuka puasa. Apakah kalian juga memiliki kebiasaan seperti ini? Atau kalian tidak berbuka puasa secara sempurna setelah sholat maghrib? Kemudian setelah itu sebagian dari mereka pergi bekerja dan sebagian lagi tinggal di rumah dan sholat di rumah. Atau mungkin sebagian dari mereka pergi bekerja dan dalam pikiran Anda atau dalam benak Anda yang narasumber dapat mengatakan kalimat lain dan saya dapat mengatakan kalimat yang lain, yaitu kenangan terbaik apa yang terjebak dalam pikiran Anda atau dalam benak Anda selama bulan Ramadan ini? Ramadan ini merupakan hari-hari yang merindukan. Di hari-hari ini berarti ada kenangan yang dulu pernah terjadi dan ada beberapa kebiasaan yang sudah tidak lagi terjadi di bulan selain bulan Ramadan. Baik karena Anda berada di luar negeri atau karena Anda berada di luar kota atau karena negara Anda memiliki sebuah masalah, contohnya seperti perang. Pertanyaan ini dapat menjawab dengan mengatakan bahwa saya merindukan kenangan Ramadan ketika saya biasa berkumpul di meja makan bersama keluarga kecil saya dan keluarga besar saya serta paman-paman saya. Paman dan bibi saya biasanya berkumpul pada hari pertama berbuka puasa. Namun, hal tersebut sudah tidak ada lagi. Mungkinkah ini merupakan jawaban dengan pertanyaan yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu kenangan apa saja yang melekat di benak Anda atau di mata Anda yang sudah tidak ada lagi? Apakah Anda membuat dekorasi yang disebut dekorasi Ramadan, termasuk lentera Ramadan yang telah menjadi sangat populer di zaman modern ini? Dan sebagian besar gambar yang terkait dengan bulan Ramadan memiliki dekorasi rumah Anda, menghias jalan-jalan untuk merayakan kedatangan bulan Ramadan, atau memiliki kebiasaan membeli lentera Ramadan. Juga salah satu pertanyaan yang ditanyakan. Pada akhirnya saya mengingatkan Anda tentang makna bulan Ramadan, yaitu Ramadan berasal dari intensitas panasnya, yang berarti bahwa itu datang dari intensitas huruf Ramadan. Hal ini juga berkaitan dengan panasnya tubuh dan rasa haus yang menyebabkan panasnya tubuh dan kebutuhan untuk memuaskan rasa haus tubuh melalui air, karena puasa berarti menahan diri dari makanan dan minuman.
Puasa dan saum ini berarti menahan diri dari makanan. Inilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda sebagai pelajaran ringan di awal bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Saya berharap Anda dapat menjalankan ibadah puasa dan mendapatkan bulan yang indah dan bahagia. Dan saya juga berharap Anda dan keluarga Anda baik-baik saja. Saya berterima kasih atas tindak lanjut Anda. Sampai berjumpa di pertemuan baru, pertemuan penguasaan bahasa Arab. Saya mempercayakan Anda kepada Allah yang simpanannya tidak akan hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi narasumber tadi mengatakan hal-hal yang sudah saya terjemahkan di pernyataan yang sudah saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi apa yang saya gunakan dalam penerjemahan makalah yang sudah saya paparkan. Yaitu yang pertama strategi pungutan murni atau pure borrowing, yang artinya penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU yaitu bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa perubahan atau penyesuaian. Contohnya yaitu dalam teks BSU, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teks BSA-nya, saya tetap menuliskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian an syahri Ramadan, tentang bulan Ramadan, yang termasuk dalam pungutan murni di situ yaitu Ramadan. Di teks BSU dan teks BSA tetap sama, tidak ada perubahan. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada perubahan makna di dalam teks BSA. Kemudian yang kedua, saya menggunakan strategi terjemah literal, yang artinya penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Untuk kalimat yang saya menggunakan strategi literal yaitu dalam kalimat wa ahlan wa sahlan bikum fil liqa'in jadid, yang artinya selamat datang di pertemuan baru. Kemudian yang kedua yaitu hal tusalluna tarawih au yumkinu an naqul hal tusalluna shalah qiyam fil masjid am fil bait, yang artinya apakah Anda sholat tarawih atau mungkin kami mengatakan apakah Anda menegakkan sholat di masjid atau di rumah. Dan yang ketiga yaitu mat-ta'amul ladzi ta'kulu fil waqti suhur, yang artinya makanan apa yang kamu makan di waktu sahur. Yang ketiga yaitu strategi ekspansi atau penambahan. Dalam bahasa Inggrisnya ada expansion and addition, yang artinya penerjemah menambahkan beberapa kata dalam menerjemahkan BSU atau bahasa sumber. Contohnya yaitu hal ta'ibtum fi siyamil yaumil awal min syahrin Ramadan am kana siyamuhu sahlan, yang artinya apakah Anda merasa kesulitan berpuasa di hari pertama Ramadan atau puasa Anda terasa ringan. Untuk yang di garis bawah itu yaitu siyamuhu sahlan, dan saya mengartikannya yaitu puasa Anda terasa ringan. Dan untuk teks yang kedua yaitu takunul ma'idal muktamilah allati tu'adu min ajlil iftar, yang artinya meja dengan makanan yang lengkap disiapkan untuk berbuka puasa. Untuk yang di garis bawahi yaitu al-ma'idatul muktamilah, yang artinya meja dengan makanan yang lengkap. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kosakata yang ada dalam teks bahasa sumber. Terdiri dari dua jenis yaitu isim dan fiil. Yang pertama al-mufradat syahri Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Az-zikrayat artinya memori atau kenangan. Masyhur artinya terkenal. Siam artinya puasa. Al-adat artinya kebiasaan. To'am artinya makanan. Al-biladikum negara kalian. Kemudian mustalah artinya istilah. Al-aghniya orang kaya. Kemudian ada kathir artinya banyak. Ad-daulah negara. Kemudian ada
tamarat yang artinya kurma, dan usrotis shaghir keluarga kecil, asyurbah minuman, al-fuqara orang miskin, kamil artinya sempurna, dan maidah artinya meja. Kemudian untuk mufradat di fi'il yakni ada yastati'una yang artinya bisa, tusallunal tarawih yang artinya sholat tarawih, takum artinya bangun, kemudian yadhab artinya pergi, kemudian takulu artinya makan, kemudian ja'a artinya datang, yukhallifu artinya berbeda, kultu saya telah mengatakan, astafid artinya saya mendapat manfaat, ya baqo artinya saya tinggal, ta'ibtum artinya kamu kesulitan, yajtami'u artinya berkumpul, dan yumkin artinya mungkin. Kesimpulan pada makalah yang sudah saya sampaikan yaitu yang pertama, selamat atas kedatangan bulan Ramadan yang penuh berkah. Kemudian semoga di setiap tahun orang-orang yang Anda cintai dalam keadaan baik dan bahagia. Semoga Allah menerima ketaatan Anda dan orang-orang yang Anda cintai dengan kebahagiaan dan kebahagiaan. Kemudian dalam bulan suci yang penuh berkah ini, narasumber selalu bertanya, apakah Anda kesulitan berpuasa di hari pertama Ramadan atau merasa mudah atau merasa ringan berpuasa di hari pertama sampai hari terakhir. Kemudian apakah Anda berbagi kegiatan sosial yang harus dilakukan selama bulan Ramadan seperti membagikan sedekah, mengunjungi fakir miskin. Karena jika tidak, sia-sia Ramadan tidak menghabiskan waktu dengan hal yang baik. Saat Ramadan terdapat kebiasaan dan tradisi yang terkait dengan bulan Ramadan, yakni memakan kurma. Kemudian sholat yang hanya datang setahun sekali selama Ramadan, yakni sholat tarawih. Kemudian narasumber bertanya, apakah sholat tarawih yang Anda tegakkan itu di masjid atau di dalam rumah? Dari video di atas, narasumber juga menjelaskan bahwa manfaat dari bulan Ramadan yaitu lebih dekat dengan Allah, dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan lebih sering dijumpai. Kemudian jawaban lain mengatakan bahwa manfaat dari berpuasa yakni dari segi kesehatan memiliki banyak manfaat, terutama karena kita tidak makan selama beberapa jam. Saya mendapatkan manfaat karena saya merasakan kepedulian terhadap orang-orang miskin dan membutuhkan yang mencoba membantu mereka di bulan Ramadan ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.